Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita kini akan memikirkan terus lanjut tentang manusia yang berdosa. Ada beberapa bagian yang sudah kita bicarakan dan kita akan membicarakan sekarang. Semua manusia telah berdosa. Jatuh ke dalam dosa kita sudah bicara, dan bagaimana dosa itu semakin menjadi kita juga sudah bicara. Lalu bagaimana kemudian itu menjadi apa yang disebut Alkitab sebagai dosa turunan kita juga sudah bicara. Lalu bagaimana agama menjadi topeng dalam banyak kehidupan orang beragama, khususnya yang direpresentasikan orang Farisi. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi lagi yang lain lagi, yaitu bahwa Alkitab mencatat semua manusia berdosa. Artinya ini menjadi bagian yang dari berbagai sudut kita lihat untuk melengkapi sebuah pemahaman betapa dalamnya kita jatuh ke dalam dosa, betapa hancurnya kita di dalam dosa, betapa tidak lagi kita mempunyai harapan karena dosa. Sehingga kita bisa menyadari betapa seriusnya sebuah kerusakan di dalam diri manusia akibat dosa. Kalau dikatakan manusia itu jangan makan buah, kalau makan mati. Mati adalah bagaimana manusia mengalami putus hubungannya dengan Sang Tuhan. Sehingga ciptaan yang memerlukan sumber kehidupan tak lagi menyatu. Sehingga putuslah di sana persekutuan yang kudus, yang suci itu. Orang seringkali mengatakan sebagai mati rohani. Tetapi bukan hanya mati rohani. Tetapi sana juga mati jasmani. Hanya mati itu berproses. Lalu manusia mengalami kematian karena dosa. Kalau tidak, manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki kekekalan. Tapi dosa mengakibatkan kerusakan yang mengerikan. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3:23 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu kita akan melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan begini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lalu mundur ke belakang pasal yang ketiga ayat 10-11, mencatat pula lagi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab menunjukkan kepada kita seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang dosa turunan. Maka dosa telah mengakibatkan sebuah kengerian yang hebat pada seluruh hidup manusia. Siapapun dia, dimanapun dia, semua manusia menjadi manusia yang berdosa. Ingat, Anda tidak bisa mengatakan itu kan salah Adam dan Hawa, bukan salah saya. Karena saudara dan saya adalah keturunan dari Adam itu. Maka fakta bahwa kita keturunan Adam dan Hawa yang berdosa, fakta itu tidak bisa kita bantah, menunjukkan kita manusia yang berdosa. Loh, baby kan belum ada dosa. Baby bukan belum ada dosa. Dia sudah hidup dalam kecenderungan dosa turunan karena orang tuanya. Ya, dosa itu bukan gen, tetapi lebih kepada spiritual. Tetapi saya mau menggambarkan seperti gen itulah ada pada anak dari orang tuanya. Begitulah dosa itu. Tapi tentu bukan pengertian medis, tapi pengertian spiritualnya. Nah, jadi manusia saudaraku yang kekasih terus jatuh di dalam kehidupan keberdosaannya. Karena manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini menjadi satu situasi yang sangat pelik. Ini menjadi satu situasi yang sangat berat. Dan di depan kita juga sudah berbicara. Itulah yang mengakibatkan manusia semua yang sudah berdosa dan selalu cenderung berbuat dosa. Dan ketika dia dewasa, ketika dia semakin besar, itu hanya pengaplikasian atau pengaktualisasian dosanya semakin besar pula. Ya, sehingga kecil atau baby itu soal menunggu bentuk buahnya saja, bentuk hasilnya saja. Tapi pada dirinya kecenderungan dosa itu sudah ada. Tidak perlu Anda mengajar anak-anak untuk berbohong. Ya, anak-anak akan tahu berbohong. Tapi perlu Anda mengajarkan kebenaran. Tapi belum tentu anak-anak hidup dalam kebenaran. Kalau kebenaran paling mudah dilanggar oleh anak-anak. Mereka tidak taat. Tapi kalau soal kesalahan atau dosa, tidak usah diajari. Mereka langsung ngerti. Nah, ini menjadi satu gugatan tuntutan kepada kita. Bagaimana kesadaran-kesadaran yang harus kita bangun dalam hidup kita. Betapa dunia di sekitar kita ini rusak. Pemahaman ini perlu kita sadari. Sehingga kita tidak bisa lagi menjadi orang-orang Kristen yang duduk berpangku tangan,
yang enteng saja asal ke gereja sudah selesai. Tapi kita perlu menyadari satu tanggung jawab. Betapa semua manusia sudah berdosa. Dan betapa semua manusia memerlukan juru selamat. Nah, kalau saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran. Kalau saudara dan saya yang sudah tahu apa itu keselamatan, anugerah Yesus Kristus. Lalu duduk diam berpangku tangan. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Oleh karena itu saudaraku, jangan sampai dosa kemudian mewarnai hari-hari kita. Yaitu kita berdosa karena tidak memberitakan Injil kepada orang berdosa. Padahal ini yang paling serius dalam hidup kita. Kita perlu menyadari satu kebenaran dan perlu berhati-hati dalam kehidupan supaya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang salah di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana sekarang kita perlu belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini sebuah tantangan yang serius buat kita di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka semua orang percaya bertanggung jawab atas semua orang berdosa yang akan binasa itu. Ya. Karena satu orang Adam itu, semua sudah menjadi berdosa. Ingat tadi, kita adalah generasinya, keturunannya. Dan kita tidak bisa menyangkali kenyataan itu. Nah, mari mulai kita pikirkan baik-baik. Jadi, manusia pertama Adam yang Hawa sudah berdosa, mengakibatkan dosa pada kehidupan manusia. Dan manusia berdosa juga mengakibatkan sesuatu kekacauan di dalam hidup alam semesta ini. Sehingga manusia berdosa itu semuanya tanpa terkecuali mengalami satu kontaminasi di dalam kehidupannya yang sangat mengerikan. Mengakibatkan manusia itu mempunyai relasi yang tidak beres dengan semuanya. Tidak beres dengan dirinya. Sehingga banyak problema-problema penyakit yang kita alami, apa yang kita sebut sebagai penyakit jiwa. Masalah-masalah psikologis. Karena manusia tidak lagi berdamai dengan dirinya. Selalu ada kecenderungan ketidakpuasan, kemarahan yang berlarut-larut, dendam yang tidak terselesaikan. Manusia mengalami kekacauan dalam relasi dengan sesamanya. Sehingga muncul problema yang kita sebut sebagai problema sosial. Di dalam kehidupan keseharian, pertikaian, perkelahian, saling membenci, saling menguasai. Menjadi semangat manusia terhadap manusia yang lainnya. Sehingga itu menjadi juga satu hal yang tidak bisa kita bantah. Lalu bagaimana kita juga melihat kekacauan dalam relasi teologis. Yaitu manusia dengan Tuhan. Sehingga manusia dengan Tuhan bukan lagi bagaimana manusia mempunyai kerinduan untuk bersatu dan bersekutu dengan Bapaknya. Justru sebaliknya. Manusia melawan dengan berbuat dosa. Tidak pernah puas atas pemeliharaan Allah. Meragukan Allah. Sampai kemudian kita mengenal apa yang disebut ateis. Atau orang tidak percaya kepada Allah. Manusia juga mengalami kekacauan dengan relasi alam semesta di tempat dia mana ada. Sehingga alam yang seharusnya dipelihara sudah dieksploitasi sedemikian rupa. Demi dan atas nama hidup manusia. Dan alam pun tak bersahabat lagi dengan manusia. Gempa yang mengerikan. Banjir yang menakutkan. Tsunami yang mematikan. Wow, itu menjadi hari-hari yang membuat kita mengalami ketakutan. Sehingga hujan bukanlah hujan yang ditunggu-tunggu. Tapi kini hujan jadi hujan yang ditakuti. Karena dengan segera bisa membuat banjir dan mematahkan seluruh kegiatan-kegiatan keseharian kita. Dan sudah jelas meluluhlantakkan seluruh kekuatan ekonomi yang bergerak karena macet seketika. Nah saudara-saudara, semua manusia telah berdosa. Mengakibatkan keberdosaan kepada lingkungan di sekitarnya yang ada. Semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Pria atau wanita, tua atau muda, bahkan nenek-nenek yang sudah mau mati atau bayi yang baru lahir. Maka semua itu dalam kehendak dosa. Jadi, manusia di semua usia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan ingat, bayi hanya tinggal menunggu satu waktu dia semakin besar, maka semakin berbentuklah dosanya. Pada dirinya, kecenderungan itu sudah ada. Nah, sekarang kita mulai melihat saudaraku yang kekasih. Kalau manusia itu dikatakan sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan semua manusia adalah semua yang berdosa. Di dalam seluruh lapis usia. Termasuk di dalamnya segala bangsa. Termasuk pendeta, rasul, nabi dan seterusnya. Jadi saudara, yang namanya nabi, yang namanya rasul pun tidak luput dari dosa itu. Nah karena semua manusia berdosa inilah. Maka diperlukan juru selamat yaitu Tuhan yang tidak berdosa. Ya, dia menjadi manusia menjadi dihukum.
Dosa itu sendiri sudah menjadi kematian pada dirinya. Maka dia harus orang yang tidak berdosa. Supaya dia bisa dihukum memenuhi hukuman Allah. Nah makanya Yesus Allah datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Lahir lewat perawan Maria. Bukan karena keinginan dua anak manusia. Ia bukan karena keinginan biologis. Ia bukan karena pernikahan kedagingan. Tetapi dia betul-betul datang ke dalam dunia ini. Sebagai manusia yang suci, yang bebas dari polusi dosa itu. Nah, itu semua yang memberikan satu kekuatan, kegairahan, pengharapan kepada manusia dalam penebusan dosa yang dikerjakan oleh Kristus itu. Ya. Dan yang hebat, Tuhan mau melakukan itu. Padahal nggak usah turun pun dia bisa menyelesaikan. Apa yang dia ingin selesaikan, bisa dia wujudkan. Apa yang dia inginkan, apalah sulitnya. Bagi seorang Yesus Kristus Tuhan, bukan? Tetapi ia turun, menjangkau kita. Karena itu sudah seharusnya sudah pada tempatnya. Kita mensyukuri apa yang dilakukan Tuhan. Sebagai anugerah yang tak terbilang dalam kehidupan kita. Itu yang mestinya kita pikirkan. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Di dalam seluruh aspek kehidupan orang-orang percaya. Dosa harus dipahami sebagai sesuatu yang sudah menggerogoti seluruh sendi kehidupan. Jadi hidup ini tidak ada harapan, yes. Hidup ini hancur dong Pak, iya. Nah itu sebab dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa ini akan hancur satu waktu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kapan? Nah itu kita nggak tahu. Kenapa harus hancur Pak? Iya, karena sudah terkontaminasi dengan dosa tadi. Seluruhnya, iya. Itu sebab nanti kita akan mendapatkan Yerusalem baru. Di mana seperti apa? Tentu saja kita tidak tahu persis itu. Tetapi yang kita tahu itu adalah satu tempat di dalam kekekalan yang indah dan mulia. Di mana ada kehidupan, kita sudah terbebas dari dosa. Jadi semua yang sudah berdosa akan mati pada dirinya. Dan alam yang sudah terkontaminasi dengan dosa akan hancur pada waktunya. Oleh karena itulah Alkitab harus dipahami sebagai sesuatu bagian yang sangat luar biasa yang memberikan pembelajaran penting kepada kita. Bagaimana seharusnya kita memahami kenyataan kehidupan yang tidak sederhana. Tetapi sebaliknya, dengan mengetahui kita tidak perlu takut pada kepahitan kegetiran dalam hidup. Karena itu memang merupakan konsekuensi dari sebuah keberdosaan manusia. Itu sebab saudaraku, orang percaya yang bijaksana tahu apa yang terjadi dan tahu apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupannya. Ia tidak akan terjebak pada perangkap yang salah. Ia tidak akan melakukan kekonyolan-kekonyolan di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, ia akan terus memahami secara utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengaktualisasikan di dalam kehidupan. Tak terjebak hanya pada sebuah debat kusir. Tapi melakukan sebuah tindakan yang nyata, yang utuh. Untuk mendemonstrasikan kebenaran yang seharusnya. Nah ini menjadi pergumulan yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti ini menjadi bagian yang penting dalam hidup keseharian kita. Sehingga kesadaran akan semua kesadaran bahwa semua manusia telah berdosa perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam hidup kita. Tentu bukan untuk kita menjadi orang yang pesimistik, justru sebaliknya kita menjadi orang yang realistik sebagai orang percaya yang menyadari betul dunia sedang menuju titik nadir kehancurannya. Manusia pun sama. Tetapi di tengah-tengah gelombang, kekacauan, kengerian yang luar biasa. Ketika semua manusia telah berdosa. Seperti apa yang dikatakan Roma 3 tadi. Kasih karunialah yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga ada keselamatan. Itu bukan karena keunggulan kita. Nah bagian ini nanti akan kita bicarakan. Bagaimana ketika agama dibangun. Ya menjadi sebuah usaha tanpa hasil. Kita kembali dulu kepada bagian kita yang kita bahas hari ini. Nah jadi saudaraku, betapa pentingnya untuk kita memahami kejatuhan ke dalam dosa. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh terjebak hanya kepada ritual-ritual agamawi atau kebaktian-kebaktian hari Minggu. Lalu kita pikir kita sudah menjadi orang yang lebih baik dari orang yang lain. Saya khawatir kalau setan itu justru memberikan kepuasan kepada saudara yang pergi ke gereja. Bahkan bukan cuma kepuasan, kebanggaan. Bahkan bukan cuma kebanggaan, mungkin jadi kesombongan. Lalu menganggap yang lain-lain itu sampah dan dosa. Nah kalau sudah setan memberikan itu dalam hati manusia, itu berarti apa? Berarti Anda sudah direbut oleh setan. Karena diberikan kecongkakan di dalam batin. Untuk hidup menghakimi, menzalimi orang-orang di sekitar diri. Itu amat sangat berbahaya sekali. Jadi, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita mesti memikirkan secara sungguh. Kita mesti memikirkan dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak terperangkap pada jebak kesalahan. Tapi sebaliknya, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau
untuk hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Bukankah begitu? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah saudara-saudara, kita menjalani hari-hari kita di dalam melakukan kehendak Tuhan kita. Semua manusia berdosa, itu faktanya. Dan keberdosaan manusia telah mengakibatkan kekacauan di dalam seluruh aspek kehidupan. Baik manusia dengan dirinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam di mana dia tinggal, manusia dengan Tuhan. Semua mengalami kekacauan. Manusia akan mati pada dirinya, dan dunia ini akan hancur pada waktunya. Kapan? Kita tidak tahu. Ingat itu, Tuhan yang tahu. Tetapi seluruh kehancuran itu merupakan konsekuensi logis dari semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Sehingga semua manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan konsekuensi logis, mengakibatkan kehancuran total atas semuanya. Tetapi kepada orang percaya ada pengharapan, yaitu belas kasihan Kristus yang telah menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Itulah yang kita pegang, dan disitulah kita beriman sungguh, menaruh harap yang utuh sehingga kita bisa dimenangkan di dalam iman yang sungguh, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Menarik bukan? Nah, oleh karena itu saudara, biarlah menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sekali lagi kita tidak menjadi salah, tapi sungguh-sungguh hidup menyikapi dengan cara yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Camkan, pikirkan itu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kita beriman kepada Tuhan, di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu seperti yang sudah saya katakan di depan, kesadaran bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa perlu menjadi kesadaran semua manusia. Repotnya, tentu tidak banyak yang menyadari hal itu. Yang menyadari belum tentu menerima itu. Yang menerima belum tentu hidup dalam pemahaman yang utuh sehingga akhirnya hidup serius. Artinya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kalau yang betul-betul sampai ujung final mengerti, memahami dan melakukan untuk menghindari apa yang tidak diinginkan, makin dikit kan jumlahnya. Nah, di dalam ketidaksadaran akan keberdosaan itulah maka manusia hidup tetap dengan cara berdosa. Itu sebab dosa tidak pernah berhenti. Cara-cara berdosa seringkali dianggap menjadi cara yang bisa menyelamatkan diri. Ya, orang korupsi misalnya, pikir itu bisa menjamin hari depan. Bahkan tidak sedikit misalnya, wanita-wanita yang menjual dirinya dengan alasan kepentingan ekonomi. Dan alasan lainnya, betapa mengerikan. Lalu ada juga orang-orang lain yang melakukan hal yang sama di dalam kehidupannya. Sehingga mereka tidak peduli apa yang terjadi. Yang menjadi pemikiran mereka hanya soal perutnya. Semua manusia telah berdosa. Apa yang dilakukannya menjadi kengerian yang luar biasa. Dan pada waktu ia berbuat dosa, yang ironis, ia tidak merasa itu dosa. Bahkan bagian daripada kehidupan. Itu hanya salah satu cara hidup. Dan itu yang terjadi. Sehingga dosa yang paling mengerikan dari semua manusia berdosa adalah ketika manusia berdosa merasa tidak dosa. Sehingga di dalam rasa tidak dosa, ia tidak merasa perlu juru selamat. Di dalam rasa tidak perlu juru selamat, ia merasa sah-sah saja kalau dia hidup dan melakukan dosa. Toh dosa itu kan soal selera. Kamu bilang kamu gak suka ya jadi dosa. Kalau kamu suka ya gak dosa. Kan begitu. Wow. Ini menjadi kengerian-kengerian yang tidak bisa dibantah dalam kehidupan manusia. Tapi itu yang terjadi saudaraku yang kekasih. Sehingga pembenaran diri atas hidup berdosa tadi, itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Pengesahan misalnya bohong untuk kebaikan. Pengesahan atau mencuri untuk menolong orang. Pengesahan untuk korupsi membangun gereja misalnya. Nah itu menjadi satu warna-warni dalam hidup yang salah. Sehingga akhirnya itu justru mau menunjukkan betapa berdosanya manusia berdosa. Sehingga di dalam gereja pun atau di dalam kehidupan keagamaan pun ia membangun paham yang salah. Ia mengesahkan dosa atas nama tujuan baik yang dibuatnya. Dan itu faktanya. Semua manusia telah berdosa. Karena itu mari kita sadari. Bagaimana kita bisa menolong banyak orang. Sekalipun kita tidak mempunyai kekuatan menolong semua orang. Peluang kita juga tidak ada untuk menolong semua orang.
Tapi kita punya peluang menolong sebanyak mungkin orang yang bisa ditolong. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah tiap orang percaya dituntut dalam kesadarannya. Sekaligus dibangunkan dalam rasa tanggung jawabnya. Untuk bagaimana menolong orang berdosa yang ada di sekitarnya. Sehingga akhirnya betul kata Yesus, kalau mau ikut aku sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Apa yang Yesus kerjakan? Kita mengulang kembali dalam waktu yang berbeda. Apa yang telah Yesus kerjakan? Kita mengulang kembali untuk diwujudkan dalam perjalanan kehidupan. Ini menjadi sebuah pertandingan yang serius. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita selesaikan. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Oleh karena itulah, camkan, renungkan, pikirkan. Semua manusia berdosa, telah berbuat dosa. Betapa pentingnya kita menyuarakan kebenaran. Hati-hati supaya tidak terjebak pada perangkap dosa yang mematikan. Sehingga saudara dan saya betul-betul mampu bersaksi di tengah-tengah hidup ini. Menyatakan kebenaran yang sejati itu. Ini menjadi pertandingan. Karena ingat, semua manusia telah berdosa. Tapi yang paling parah, justru manusia yang berdosa rasa tidak dosa. Sehingga dosa yang dilakukannya, dianggapnya hanya merupakan alternatif pilihan atau gaya hidup yang lain. Atau gaya hidup yang modern, yang bahkan sudah seharusnya. Wow, kacau balau sekali. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Karena itulah saudara dan saya sekali lagi digugat, dituntut untuk menjadi terang. Sehingga orang melihat sebuah perbandingan hidup yang salah dan hidup yang benar. Mereka bisa melihat kebenaran sejati. Kiranya Tuhan menolong mereka, menangkap mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang percaya. Itu panggilan saudara, itu panggilan saya, itu panggilan kita sebagai orang yang percaya. Semoga Anda dan saya, kita bersama-sama selalu dipanggil untuk menyadarkan keberdosaan yang sudah meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Yang menjebak manusia dalam perangkap yang mengerikan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita. Supaya seluruh kehidupan yang kita lakukan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak terjebak pada rasa tidak berdosa. Padahal kita sedang berbuat dosa di dalam hidup kita. Sehingga kita harus hati-hati dengan sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara, Tuhan memampukan saudara. Biarlah semuanya hidup kita hanya untuk memuliakan nama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan terus tuntun pimpin kami dalam hidup kami, tidak terjebak pada nilai yang salah di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa Bapa di dalam surga untuk tiap saudara-saudara kami di tengah pergumulan kehidupan mereka. Tolong ketika mereka merasa terikat pada dosa, Tuhan yang memerdekakan. Tapi lebih daripada itu kami juga berdoa supaya Tuhan mampukan kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan lebih daripada itu kami juga mau berdoa untuk kebaktian minggu ini berkati sertai. Sehingga sungguh-sungguh perenungan kami akan pemaknaan kebenaran firman-Mu menjadi utuh. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidupkan, berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.